Kamu kerja dari pagi sampai sore. Gaji masuk tiap bulan, tapi gak tahu kenapa selalu habis. Bukan karena foya-foya, tapi ya hidup aja udah mahal. Sementara di ujung gang rumahmu, ada sosok yang hampir gak pernah kamu perhatiin. Namanya Bu Sarmi, tukang sayur. Tiap hari dorong gerobak dari jam 4 pagi. Pakaiannya lusuh, tangan penuh keringat, senyum sederhana. Tapi kamu tahu nggak? Di balik kesederhanaannya, Bu Sarmi udah lunas cicilan rumah, punya tabungan darurat, dan bahkan bisa bantu anaknya kuliah tanpa utang. Loh kok bisa? Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi bukan obrolan receh. Ini obrolan yang bisa bikin kamu sadar, mungkin kamu bukan boros, kamu cuma nggak pernah belajar dari orang yang kelihatannya nggak punya apa-apa. Gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Bu Sarmi nggak pernah kuliah, bahkan sekolahnya pun cuma sampai SD. Tapi tiap pagi dia tahu betul berapa modal belanja, berapa target untung, dan berapa yang harus disisihkan buat besok. Dia mungkin nggak kenal istilah cash flow, margin, atau return, tapi dia tahu satu hal. Jangan habiskan semua yang kamu dapat hari ini, karena besok kamu masih harus hidup. Setiap hari dia sisihin 10.000 sampai 20.000 rupiah ke dalam amplop kecil. Bukan untuk belanja, tapi untuk masa depan. Kadang buat anaknya sekolah, kadang buat belanja darurat, kadang cuma disimpan tanpa tujuan. Tapi selalu ada cadangan. Bandingin dengan banyak orang yang gajinya 5 juta ke atas, tapi habis sebelum akhir bulan. Karena semua masuk ke cicilan, e-wallet, dan lifestyle impulsif yang dikira kebutuhan. Ini bukan soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal disiplin dan cara mikir. Orang yang dianggap sederhana kadang punya strategi yang lebih masuk akal daripada lulusan ekonomi. Dan itu bukan kebetulan, tapi kebiasaan. Kebiasaan yang dibentuk dari perjuangan, bukan teori. Bu Sarmi nggak pernah punya tabungan ratusan juta, tapi uangnya selalu muter. Hari ini belanja sayur, besok balik modal. Dia ngerti satu prinsip penting, uang itu harus diputar, bukan cuma disimpan. Setiap barang yang nggak laku dicatat di buku kecilnya, bukan buat disalahin, tapi buat dievaluasi. Minggu depan dia tuh nggak beli lagi yang sepi peminat, jadi stoknya selalu efisien. Dia tahu mana sayur yang cepat basi, mana yang bisa tahan lama, mana yang laku pagi, dan mana yang lebih dicari sore. Itu semua jadi dasar keputusan keuangan. Tanpa spreadsheet, tanpa seminar. Ini seperti prinsip investasi, seperti evaluasi kinerja, potong kerugian, perkuat yang menguntungkan. Kamu bisa punya gaji besar, tapi kalau uangmu diam atau malah lari ke hal yang nggak produktif, ya lama-lama habis juga. Bu Sarmi ngajarin satu hal penting, kalau kamu nggak perlu pintar finansial untuk jadi bijak. Kamu cuma perlu kenal uangmu sendiri. Dan itu dimulai dari hal-hal sederhana seperti mencatat pengeluaran, tahu mana yang laku, mana yang bikin rugi. Karena uang bukan soal angka, tapi soal arah dan kecepatan muter. Setiap sore, Bu Sarmi pulang naik sepeda tua. Dia nggak malu, nggak iri lihat tetangga naik motor baru. Dia tahu hidup itu bukan soal tampil, tapi soal tahan. Anaknya pernah nanya, "Bu, kenapa kita nggak punya mobil kayak orang lain?" Jawabannya sederhana, friends. Karena kita nggak butuh dan belum mampu. Kalau maksa, nanti makan apa? Sementara banyak orang lain baru kerja 6 bulan aja, udah ambil cicilan motor mahal. HP cicilan sampai 24 bulan. Gaya hidup ngopi tiap sore. Padahal tabungan darurat aja nggak punya. Satu pelajaran dari Bu Sarmi, hidupmu harus lebih kuat dari keinginanmu. Dia tetap pakai daster lusuh bukan karena miskin, tapi karena tahu tampil bukan jaminan yang aman. Dia hemat bukan karena pelit, tapi karena sadar masa depan butuh modal, bukan penampilan.
Kadang yang hidupnya kelihatan keren, dalamnya krisis. Dan yang kelihatannya sederhana, justru paling siap menghadapi badai hidup. Kamu nggak harus hidup seperti Bu Sarmi. Tapi kalau kamu selalu hidup dari gaji ke gaji, mungkin bukan nasibmu yang salah, tapi prioritasmu. Bu Sarmi punya sistem yang mungkin kamu anggap kuno, yaitu amplop. Setiap hari dia bagi uang hasil jualan ke dalam amplop berbeda, buat belanja besok, buat sekolah anak, buat tabungan, dan buat sedekah. Gak pakai aplikasi, gak pakai spreadsheet, tapi akurat dan konsisten. Amplop itu bukan cuma tempat nyimpen uang, tapi juga pengingat batas. Kalau amplopnya kosong, ya dia harus nahan diri. Gak ada namanya top up, gak ada pinjaman, gak ada drama. Kamu mungkin pakai aplikasi budgeting yang canggih, tapi tetap aja kalau belanja impulsif setiap weekend. Karena sistem tanpa disiplin cuma jadi hiasan. Bu Sarmi nggak pernah ikut kelas keuangan, tapi dia ngerti satu hal yang orang kota sering lupa. Uang itu bukan buat diatur aplikasi, tapi buat dikendalikan sama karakter. Disiplin itu bukan bawaan lahir, tapi dibentuk. Dan Bu Sarmi membentuknya dari kebiasaan setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Konsisten, meski hasilnya nggak langsung kelihatan. Amplop kertas itu sederhana, tapi di dalamnya ada pelajaran besar. Hidup butuh batas, dan batas itulah yang menyelamatkan. Kadang sistem yang sederhana jauh lebih kuat dari teknologi yang rumit. Karena yang paling menentukan bukan alatnya, tapi manusianya. Ini bagian yang paling bikin mikir. Bu Sarmi bisa nyicil rumah kecil selama 8 tahun tanpa KPR, tanpa bunga. Dia ngumpulin uang sedikit demi sedikit, beli tanah di pinggir kota, bangun pelan-pelan. Bukan mewah, tapi cukup. Dan yang paling penting, lunas. Dia bilang, saya nggak buru-buru, yang penting saya nggak takut tidur. Artinya, nggak takut dikejar utang, nggak takut dikejar bank. Tidurnya nyenyak, hidupnya tenang. Sementara banyak orang bergaji besar justru terlilit cicilan mobil, gadget, liburan, gaya hidup, yang akhirnya bikin stres setiap akhir bulan. Hidupnya kelihatan keren-keren aja ya, tapi penuh tekanan. Bu Sarmi nggak buru-buru. Dia tahu kalau rumah bukan soal pamer, tapi soal rasa aman. Setiap kali menabung, dia bayangin anaknya bisa punya tempat berteduh yang nggak harus dibayar selamanya. Kamu nggak harus hidup seperti Bu Sarmi. Tapi kalau hidupmu selalu minus, coba tanyain, kenapa uangmu selalu habis? Kenapa kamu beli sesuatu yang nggak kamu butuhin? Kenapa kamu pengen cepet padahal hidup itu maraton? Kalau tukang sayur bisa punya rumah tanpa stres, mungkin bukan gajimu yang salah, tapi cara berpikirmu. Di sekolah, kamu diajari rumus ekonomi, teori pasar, sistem perbankan, tapi nggak ada yang ngajarin gimana caranya menahan keinginan, gimana caranya hidup di bawah penghasilan, gimana caranya tetap tenang saat semua orang konsumtif. Bu Sarmi nggak tahu teori, tapi dia hidup dengan prinsip, kalau hari ini bisa makan dan nabung, itu udah cukup. Buat orang modern, itu mungkin terdengar terlalu sederhana, tapi justru di situ kekuatannya. Banyak orang tersesat karena terlalu rumit berpikir. Mau investasi tapi nggak bisa nabung. Mau kaya tapi masih boros. Mau bebas finansial tapi nggak bisa nahan diskon. Bu Sarmi adalah pengingat kalau literasi keuangan itu bukan soal istilah, tapi soal kebiasaan. Soal mindset, soal kontrol diri. Ilmu yang dia miliki gak tertulis di buku, tapi tercetak jelas di kesehariannya. Mulai bangun pagi, kerja konsisten, sisihkan penghasilan, dan tetap bersyukur. Ilmu keuangan paling dasar itu bukan dari seminar, tapi dari kehidupan sehari-hari. Dan kadang guru terbaik itu bukan yang punya gelar, tapi yang hidupnya nyata dan sederhana.
Jadi, kalau suatu hari kamu ngerasa hidupmu terlalu rumit, coba deh lihat ke gerobak sayur di ujung jalan. Mungkin di sana ada pelajaran hidup yang nggak kamu temuin di kampus ataupun kantor. Bu Sarmi mungkin nggak punya gelar, tapi dia punya kendali atas hidupnya. Dia nggak kaya raya, tapi dia bebas dari stres finansial. Dia nggak tampil mencolok, tapi dia punya kedamaian yang mahal harganya. Ingat, uang bukan soal besar atau kecilnya nominal, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Dan kadang cara paling bijak bukan datang dari teori ekonomi, tapi dari ibu-ibu yang setiap hari bangun lebih pagi dari kamu. Kode survival keuangan hari ini, disiplin sederhana lebih berharga dari teori mewah. Aku Erwin Kesuan, bye-bye.